Hadirin hadirat para muhibbin pecinta maulidnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sedih yang luar biasa. Dia berucap di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, bila datang hari kiamat dan orang-orang dimasukkan ke dalam surga, pian pasti ditempatkan oleh Allah di tempat surga yang paling istimewa. Itulah yang disebut Rasul surga Al-Firdaus." Ujar Nabi, "Idza sa'altal jannata, apabila engkau meminta surga, fas'alil firdausa, maka mintalah surga Firdaus." Mudah-mudahan kita berataan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti pian ya Rasul di surga yang paling indah, yang paling istimewa, yaitu surga Firdaus. Nabi merasakan bagaimana hati sahabat beliau yang bertanya begitu beratnya kepada Rasulullah. Nabi tidak menjawab pertanyaan tersebut karena Nabi tidak pernah berkata, tidak pernah bersabda berkala kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah, Nabi itu punya perasaan yang luar biasa indahnya kepada orang lain, bahkan kepada umat beliau. Azizun alaihi ma anitum. Aziz, sangat perasa, jaka bahasa kita, sangat berat alaihi atas Rasul itu ma'anitum, apapun yang kalian derita. Rasul tahu. Ini kita beratan di sini nih. Ini muha-muha kena kada berduit beratan. Anak kasubi. Sedikit saja anak bapak ada. Anak kasubi. Ayo kita baca salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berapa kali? 3 kali. Aman hendak subi 500.000 kali. Cicil. Mau banyaknya ini 500.000 kali. Kata banyak daripada berapa? 1 juta kali lah. Saat ini di sekolah kami itu lagi lomba banyakan baca salawat. Sampai malam ini atau hari ini hingga 23, malam ini 24 Rabiul Awal, ada yang sudah mencapai 2 juta. Jadi kena hadiahnya seberapanya banyak, umpamanya dapat 1 juta baca sholawat selama sebulan, maka hadiahnya 1 juta. Tapi enggak berapa. Makanya tadi umpamanya 5 juta dalam sebulan dapat hadiah 5 juta. Cuman terlambat ya sudah terlambat. Masih banyak waktu. Makanya baca sehari umpamanya berapa, hendak 500 tadi 1000 lah. Nah, mainkan hati dia. Mainkan hati, jangan pakai mulut. Bila pakai mulut muyak ini pian. Bila pakai hati kadang main terusnya, jalan terus. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Salawat apa tuh? Salawat Jibril.
Kisah daripada salawat itu ketika Allah menyuruh malaikat Jibril ulahkan manusia. Nah, Jibril pada tahu manusia ini kayak apa bentuk manusia? Kayak apa bentuk manusia? Amun kita ulahkan dua jamaah terbang, ada sudah terbangnya lah. Sini bisa bertukar nyaman aja. Ada contohnya. Nah sama juga lawan orang-orang di zaman modern. Ulahkan pesawat, ada contohnya sudah dari Allah. Apa tuh contohnya? Ada capung, bahasa siur ya kalau ada burung dan lain sebagainya. Ini Jibril belum tahu lagi ngarannya manusia. Nah akhirnya Jibril mencari kemana-mana, contoh ada dapat. Sampai di aras ada tulisan yang namanya Muhammad. Ada tulisan Muhammad. Lalu dibayangkan oleh Jibril. Dibayangkan akhirnya ada kepala, ada batang tubuh, kemudian ada batis. Dilihati gerak-gerik semua salat, berdiri, ruku, kemudian sujud. Akhirnya Jibril dapat inspirasi, dapat pemikiran, aku akan berulah seperti ini. Ada kepala, ada tubuh, kemudian ada kaki. Itulah sujud kita. Persis tulisan yang ada di aras tadi Muhammad. Jadi batang tubuh kita adalah Muhammad. Ketika kita sujud, burit, gimana burit? Sudah sujud? Burit ada di atas, kepala ada di bawah. Ada apa di burit kita? Ada burit kan? Ya kan ada tahi adalah. Di burit kita ada sulbi. Satu-satunya yang tidak akan pernah rusak nantinya ketika kita masuk ke dalam tubuh. Kemudian sulbi ini terus ke tulang belakang sampai ke kepala. Semakin lama orang sujud semakin cerdas. Semakin luar biasa hubungannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur yang namanya Muhammad tadi semakin banyaklah bahasa Banjarnya. Nah, karena itu kalau kita salat lama sujudnya, maka kecerdasan di dalam diri kita luar biasa. Luar biasa. Nah karena itu ketika kita menyebut nama Muhammad, pada saat itu kita sudah paham kita berasal dari Nabi Muhammad nantinya. Akhirnya Jibril mengulah jika kita akan tuh menampak-nampak tanah, kemudian dibentuk manusia. Ada kepalanya, ada batang tubuhnya, ada kakinya. Tapi ketika Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika aku ingin meniupkan ruh ke dalam ciptaan yang tadi dibuat oleh Jibril berupa tanah tadi pecah. Kada tahan pecah. Kalau diulah dibujurakan lagi, kemudian ditiupkan lagi, pecah lagi, berulang kali. Rupanya Allah Maha tahu, kasihan lawan Jibril. Pecah dibujurakan, pecah dibujurakan. Ujar Tuhan, hakunlah supaya kada pecah lagi. Cari lem. Nah, di mana ada meja? Cari lem. Akhirnya ujar Jibril, ya Allah ulun masyrik, maghrib, barat, timur, keliling dunia ada dapat lem. Apa lemnya? Itulah salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalah pian? Masalah pian? Masalah anak. Tinggal mengikuti kepala saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tapak sekali ya Allah.
Baca salawat. Bini kali diatur. Kali kamu diatur. Iyan ka, laki kan gana. Ayo. Malam ini Bu. Pokoknya datang ke rumah, cium tangan laki. Cium tangan laki 3 kali balik. Berapa nih? Sekali, 2 kali, 3 kalinya berandam. Itu langsung tarik laki itu lah. Nah, salaman aja. Salaman pertama kalau di sini ada. Kalau yang kedua tabarruk. Makanya guru melajari kayak itulah di sekolah tuh nah, bolak-balik salamannya. Nangka 3 berandam, ambil berkah. Insya Allah anak kita lajari kayak itu salamannya, bini kita salaman kayak itu, murid kita salaman kayak itu. Oh nyaman digaduh. Kenapa? Ingat tadi salawat tadi. Salawat. Tak mana-mana aja baca salawat. Hendak sugih baca salawat. Hendak kawin lagi jangan. Menang sudah, menang belum? Ayo laju. Ayo. Iya udah ditawari bi untuk kawin lagi kan. Menawari sudah Tuhan lah. Cobaan udah ditawari ulun. Lakas banget. Kenapa Tuhannya kada kaya anu lagi? Lintuk terus. Minum obat kuat. Kada kuat. Malah balama. Bisa lagi udah nambah macam-macam. Cobain hendak macam-macam. Ya masalah. Baik. Nah, dengan apa yang kita lakukan dari peringatan semacam ini tidak lain untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan ada yang namanya mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, setiap cinta kita kepada Rasul itu berharga. Yang cinta apa aja di dunia ada harganya. Tapi apa yang disandarkan kepada Rasul apapun menjadi istimewa. Nabi lahir hari Senin. Hari Senin. Kemudian tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ini nah. Ketika kita paham semua apa yang berlaku dalam semesta ini adalah kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat setiap takdir pasti ada hikmahnya, pasti ada asrar rahasianya. 12. Ini jaka bahari tembak orang buntutnya lah. Biar buru 12 ya. 12. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1. 12 semuanya. Apa yang dibawa oleh Rasul 12 macam ini. Ketika kita mengambil rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, maka kita menjadi insan kamil, muslim kamil, muslim yang sempurna. Ambil iman kepada Allah. Zaman sekarang kan orang enaknya tuh nah ada beriman lawan Tuhan ya, kalau merasa sugih lalu dengan kesugihan bisa ini bisa itu jarak, padahal ada bisa apa-apa dengan jabatan merasa bisa ini bisa itu, ada kalah. Kenapa? Karena semua apapun yang berlaku ulun bepandir dipandirakan Tuhan. Pian duduk didudukakan Tuhan, pian mendengar didengarkan Tuhan. Apa lagi? Semuanya fasilitas dari Allah, bukan dari kita. Allah. Satu iman. Belum lagi rukun Islam. Kita salat bagaimana, kita puasa bagaimana, kita haji bagaimana, dan sebagainya.
Nah itu isyarat bahwa 12 itu ada rukun iman, ada rukun Islam, ada ihsan 1, jadi 12. Rabiul Awal, Rabi' yang pertama, awal yang pertama, kan ada sani Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Rabi' itu artinya musim yang sedang, kada panas, kada dingin. Nah, ini orang umrahnya, bulan-bulan kayak ini ada panasnya, ada dinginnya. Doakan Allah bulan rencana berangkat tanggal 26 Oktober. Minta doanya, mudah-mudahan kita berataan disampaikan oleh Allah, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan tawa ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabi' itu sedang, kada panas, kada dingin. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu indah semuanya. Indah. Kada ujar orang lain ekstrim, kada radikal, kada macam-macam. Pokoknya sedang antara kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf dan lain sebagainya dicakup oleh agama kita. Indah luar biasa. Coba lihat. Ketika kita memahami Nabi itu sehat, kada pernah sakit kecuali 2 kali. Nabi nih kada pernah sakit kecuali 2 kali. 1 ketika turun surah Al-Falaq dan An-Nas. Lagi apa Nabi? Lagi kena guna-guna. Ada kawainya lah. Kena parang mayat. Nah akhirnya apa Jibril? Ya Rasulullah, itu orang Yahudi lagi mengguna-guna pian. Itu guna-gunanya dicaburakan ke dalam sumur. Akhirnya diambil, ternyata ada paku, ada suruh, ada rambut lah. Nah ini orang bahari melajari kita lah, jangan sembarangan diisi foto, jangan sembarangan dipoto kawan. Kalau di parang mayat, kalau diperbuat, pernah mengucapkan babinian lagi lalu I love you, I love you. Dikiranya bujur, hendak lawan babinian, sekalinya kada tuh lah. Dipikirkan babinian, dipikirkannya oh awas kena diperbuat banyak ada bisi burung lagi. Hilang burung kita. Penglihat ya kalau ada, cuma penglihat. Nah baca, makanya kita ada boleh meninggal 2 ini nah, gasan membentengi diri kita. Al-Falaq lawan An-Nas. Hendak kuring 1 ayat kursi, kemudian yang kedua Al-Falaq, An-Nas, salawat 7 kali, tutup dengan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasul. Sambil mengantuk nih, taburing dia bila dapat rezeki ya nanti ketemu Nabi. Kenapa? Orangnya lagi hayal. Apa aja yang kita mimpiakan itu pasti nanti kita hayal. Apa aja pian ya? Masuk dalam pikiran macam-macam, maka mimpinya macam-macam juga. Mimpi hantu, mimpi kuntilanak, mimpi dinosaurus anak-anak. Di hadiahnya baik, menanamkan rasa mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencintai Rasul itu adalah harganya. Nah tadi seperti sahabat tadi. Dan tanda orang beriman itu paling takutnya Pak. Takut dalam hati kita adalah perasaan ini. 1, takut terpisah dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, takut jauh dengan Allah dan Rasul. Yang ketiga, terhijab atau terdinding dari Allah dan Rasul. Yang keempat, dikatakan kada connect, kada terhubung dengan Allah dan Rasul.
Ayo kita mikir satu-satu. Adalah perasaan kita takut jauh dari Allah dan Rasul. Kenapa Bapak? Akibatnya bila kita jauh dari Allah dan Rasul, maka semua amaliyah kita yang kita gawi kada diterima oleh Allah. Orang jauh sambayang jauh lawan contoh Rasulullah. Kayak apa? Keyakinan pulang akunnya diterima kalah ada diterima. Takut terpisah dari Allah dan Rasul. Orang kalau sudah terpisah dari Allah dan Rasul, maka ketika kita babulik lawan Allah, mati nih istilahnya lah, mati. Bila kita mati, maka roh kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terpisah. Sudah terpisah dari Allah. Ujar Abah Guru Bahari, amun kita mati jasmaninya masih ada orang mengurusi. Nah, ini Guru Arpan nyaman aja, Guru Jamal Mandi nyaman aja. Tapi kalau urusan roh, ayo siapa namang gaduh? Kada ada namang gaduh ya. Nah tinggal kita berparak lawan Allah, berparak lawan Rasul. Jangan sampai yang ketiga terhijab, terdinding. Bila sudah terdinding, kita kada dapat pertolongan Allah. Kita kada dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita sudah tidak terhubung, yang keempat, takut tidak terhubung dengan Allah dan Rasul, maka iman kita tidak pernah bertambah. Hadir di majlis semacam ini, tapi kadang menambah keimanan kita rugi. Padahal Allah Akbar. Setiap majlis yang namanya salawat, yang namanya kebaikan, terutama salawat itu pasti didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada hiasan semacam ini? Kenapa kita harus bagus-bagus pakaian masuk ke dalam masjid kemudian bersalawat? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang ketika dipanggil. Kan ada pertanyaan lah, pertanyaan cerdas nih pertanyaannya. Apakah Rasul itu hanya milik orang yang sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara orang yang datang belakangan kehadapatan Rasul dijawab oleh para ulama melalui ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu menjadi rahmat tidak hanya milik para sahabat tetapi juga milik orang yang datang belakangan termasuk kita. Nah tinggal nang kayak apa kalau sahabat nyaman ada Rasul ya Rasulullah datanglah ke rumah ulun sidin datang. Apalagi idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Miskin yang memanggil didahulukan Rasul daripada orang sugih. Kenapa? Perasaan. Nabi itu lahir sudah dalam keadaan yatim. Yatim piatu 6 tahun. Bayangkan anak kita ada bisi abah lagi. 8 tahun kai pulang memang gaduh meninggal dunia. Puncaknya Amul Husni, tahun duka cita. Umur Nabi 51 tahun. 2 tahun berikutnya hijrah 53 tahun. Abu Talib paman Nabi yang membela-bela Nabi. Nih Pak, Abu Talib kan di dalam Al-Quran ada surah Al-Lahab ya kalau surah maaf Abu Lahab. Abu Talib tadi, kemudian Abu Lahab paman Nabi yang oleh Al-Quran ada surah Al-Lahab. Nah kemudian dihabarkan oleh Budak Sidin Suwaibatul Aslamiyah, Tuan keponakan pian dan sanak pian nang abahnya Abdullah nang sudah meninggal dunia lahir dari Bunda Aminah
Wajar Abu Talib gembira luar biasa. Terima kasih, mulai saat ini Ikam kada panggap budak lagi, tapi sudah merdeka. Dan susui keponakanku. Gembira yang namanya Abu Lahab. Gembiranya luar biasa. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran masuk neraka, tapi nerakanya diperenteng setiap hari Senin. Setiap hari Senin bebas. Kemudian jari beliau mengeluarkan air susu. Allah, gembira kelahiran. Nah, kita yang kayak ini sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih jasa yang oleh Allah Nabi sebagai ainul rahmah, sumbernya dari segala macam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang tadinya kafir masuk Islam, yang tadinya memusuhi Nabi, terus menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang kemudian menjadi indahnya luar biasa. Nah, lawan di kita hadir semacam ini, harganya ganal. Harganya ganal. Ada seorang sugih ngarannya sugih, ya, kalau setiap tahun mengadakan peringatan maulid semacam ini. Dan ngarannya orang sugih hanya mendengar kabar sedang mengadakan peringatan maulid, datangan sudah orang, datangan luar biasa, gaya tarik yang ngarannya sugih, ya kalau. Nah, akhirnya Allah kehendaki orang ini jatuh miskin, tapi sudah tertanam rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasul. Lalu baru menjadi bertiga beranak, abah, mama, anak. Kejar nang kuitan nang laki nih. Ya, nah kita tahun ini bisa kada mengadakan maulidnya. Kenapa? Duitnya kada ada. Ujar nang bini, bah, pokoknya ulun izin pian julung kalau ada orang sugih sebelah sana supaya jadi budak. Karena dapat duitnya kita gasan mengadakan peringatan maulid Nabi. Punya lelaki jangan, kita masih bungas. Pegawai orang aja aku sarip, apalagi jadi budak orang. Jangan, aku aja gini jangan laki. Oh, jangan gini, jangan bepian. Ulun tapi saja kan sarwa nangis ulun. Nangis. Kenapa? Ada danang di lumur. Ada danang di lumur. Ujar nang anak amun pian bahan maai kayak itu biar ulun aja kada usah jadi budak, jual langsung. Nah, anak nomor bakti kayak apa? Anak berbakti itu kayak coba sebelum di Padai Kuitan tahunnya sudah. Oh, ini kendaraan abah regat langsung memberasi. Oh, ini piring baru membasuh langsung membasuh piring. Ini banyak macam-macam takapasan. Nah, pas itu anak yang berbakti, yang saleh, cagarnya luar biasa tuh. Amun anak-anak kita ini kayak apa? Aneh luar biasa. Ngaji nak? Abah nggak bisa ngaji ya. Ngaji. Abah. Apa jawabannya menjawab? Abah ini sudah bungul. Makanya abah hendak benar ikam supaya pintar. Kau sekolahkan di Al-Jihad sini, diniyahnya. Nah kayak itu Pak. Jadi jangan pada bungul lawan anak lah. Nah abah bungul gitu. Kan diwarakannya kita. Pokoknya tahu ya kita ini bungul ya kalau. Nya bilanya sampai makam bunga, ujar Abah Guru Zudi itu sampai sudah kita makamnya. Bila disambat orang gembira, senang, dasar bunga kayak apa? Coba aja pengen takoni kekanakan atau sesama kawan, rukun iman berapa? 6.
Rukun Islam 5. Rukun ihsan 1. Bulu katiak. Ada tahu lah. Berarti bunga. Nah, dasar bunga. Alhamdulillah. Makam itu. Nah, akhirnya diadakan apa ala kadarnya. Sepiring 2 piring jaka bahasa kita lah. Sepiring 2 piring. Kemudian karang yang miskin sepa 2 pal. Kakaliling sudah semangat dalam sampai ke semangat karya situ. Basaruan ada dan akunnya miskin. Lain tadi orang sugih, besaruan lah. Langsung ini. Orang sugih. Tapi orang miskin coba. Kalau yang datangnya akhirnya sudah serahkan lawan Tuhan aja sudah. Tapi pasti ada barakatnya sudah. Ulik tetamu 11 orang. Lalu dikesahkan hendak maulidan. Apunlah bubuan pian hadir ke rumah ulun. Apun. Padahal makanannya 3 gitu deh. 3 piring aja. Akhirnya hadirin pas habis acara sudah tadi walaupun ngamal fikronya berdoa sudah. Nambah 10 minta izin. Kami mohon maaf. Ada kawan makan, kami langsung aja bolehkan. Nambah 10 tinggal lagi 1 nih. Ujar 61. Tahulah kakawanan ku tuh. 9 malaikat. 1 nang lain pakaiannya hijau serba hijau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya ulama, bila selawat dibacakan pastikan Nabi itu hadir. Nah kemudian nang saikong tadi karena ulun malaikat 2, ulun kada makan. Ulun malaikat akan aja nah dinaji sudah tutup pulang makanannya. Boleh rupanya malam-malam hari sudah lapar, setengah 11 sudah lapar setengah 11 belum makan 2 kali sudah ceramah. Nah pas dibuka tatudung tadi kada berupa nasi lagi, berupa emas semuanya. Ini yang disebut oleh para ulama barakah atau berkat, bahasa kita lah berkat. Nah ini yang paling larang. Nah salawat Nabi itu ada di dalamnya rahmat, ada di dalamnya berkah, ada di dalamnya kecintaan Allah kepada siapapun yang membacanya. Semakin banyak kita membaca turunan beratanya rahmat barakah tadi. Nah makanya pada saat kita mau mendapatkan rahmat, mau mendapatkan barakat, mau mendapatkan kecintaan Allah, belum lagi malaikat yang mendoakan kita, belum lagi balasan Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat, kada mau lagi. Satu salawat ujar Nabi yang kita baca, Allah bersalawat 10 kali. Bayangkan, Allah bersalawat 10 kali, gasan kita bukan gasan Nabi. 10 kali ujar Imam As-Sakandari. Seandainya amal kita nah beratan macam-macam yang tadi rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan kagak diterima beratan, tapi satu salawat yang diterima oleh Allah cukup sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat saja. Apalagi Allah. Kita ini kan semuanya rahmat Allah ya, kalau Allahu Akbar. Kau mengangkat tangan kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Kau ruku, kau sujud, kau duduk di sini, semuanya rahmat Allah. Semakin kita haya rahmat Allah, siapa yang diberi paling banyak rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kayak apa tadi kita mengundang Nabi, baca salawat Nabi pasti datang. Itu pasti datang. Nah cuman kapan-kapannya doakan dulu kita beratan. Mudah-mudahan dapat melihat Nabi atau didapati oleh Nabi dan kita merasakan kenikmatan itu di dunia apalagi di akhirat nanti.
Nah akhirnya Nabi menjawab yang namanya sahabat yang datang tadi, iya ya Rasulullah, pasti berada di surga yang paling tinggi, yang paling istimewa, surga Firdaus. Akhirnya Allah menurunkan wahyu surah An-Nisa 69. Kenapa taruh An-Nisa 69? Apa bunyinya? Wa may yuti'allaha war rasul, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul. Ujar Imam Al-Ghazali, semalam taat itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Taat sudah. Dia menjauhi maksiat, yang dilarang oleh Allah, jauhi. Menjauhi yang disuruh oleh Allah, taat sudah. Nah, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul, maka apa semuanya? Maka dia takut benar-benar. Wa rasul faulaika ma'alladina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dikumpulkan dengan para nabi, para harapnya nabi, ya nabi kita. Kan kita ini disaring berataan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, dipilih oleh Allah 124.000 dipilih jadi nabi. Dari 124.000 dipilih lagi 113, dipilih lagi menjadi 25 rasul yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui. Disaring lagi 25 ini, 5 namanya ulul azmi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Isa, ada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 ini maka dipilih 2. Ngarannya finalis ya Allah. Finalis berdua. Ya finalis itu ada bertiga, berdua. Yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuat dalam salawat Ibrahimiyah. Apa lagi katakanlah? Apa lah? Ibu apa kata bu? 50.000 nah sebanyak. Amun ada janji. 2.000. Jadi 2.000-an. Ini salawat Ibrahimiyah. Kenapa Pak? Perhatikan dan susunannya indahnya itu nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita langsung fil alamin innaka Hamidum Majid. Kada didahulukan Nabi Ibrahim. Tapi yang didahulukan siapa? Nabi kita, hanya Nabi Ibrahim. Nah, ini pelajaran indah buat kita. Jangan lupa nenek moyang kita. Jangan lupa silsilah keturunan kita. Abah, Kai, Datuk, apa lagi bisa Datuk? Datunya Datuk. Kita sampai Kai aja lucut mainnya. Mah, ini bahaul sudah. Siapa orang Kai semalam ya? Lalu akhirnya Kai utuh ngarannya. Ini aluh, ini aluh berataan. Akhirnya naik ke Datuk, ingat lah lawan Datuk. Kada ingat lagi lawan Datuk. Pas ada kena orang menyambat tuh Datuknya si Anu. Nah hanya membanggakan tuh nama bakaramat tuh Datukku jelas. Nah kita kan bapak bakarami. Tadinya kada tahu lawan Datuk. Nah pakai silsilah. Kan kita ini 2 ya kalau mama kita ini nah 2. Ada mama kita nama Heraka, ada mama mintuha kita. Ini sama kedudukannya. Jangan dibeda-bedakan. Makanya Bu, bilanya laki pian ketujuh memberi duit lawan mama sidin. Julungi duitnya harusnya. Kayak itu juga bila bini kalau perlu balum menyambat lagi bini. Mak, ini hadiah bersama mama. Artinya mama bini lah. Nah dukung mama
sijin itu supaya bakti lawan mama sijin. Kita bahanu sarik binilah, nah Tuhan harus dibari ya. Nah kita paham mama sijin kan pernah lah dibari. Kayak tujuan ini kita ada dua, kayak kita ada dua, jatuh terus sampai ke Nabi Adam lah, sampai ke Nabi Adam. Nah, makanya orang-orang bahari itu nah mengatakan kita nih tahulah. Nah tuh lawanan subala tuh bersepupu aja. Sepupu sekali, sepupu dua kali, ini benar sanak ya lah. Sepupu 3 kali, jatuh benar sanak. Sepupu 4 kali, ada 4 kali. Jarang kita menyambut sepupu 4 kali lah. Kecuali bakal lahir di kantor polisi. Hah? Anaknya jatuhannya juga Pak? Nah, hanya ini keturunan keramat situ jual aja lah. Ini dah. Kemudian yang kedua, kada rugi orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Haram Pak, sampai orang dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai kekasihku Muhammad, padahakan sampaikan lawan umat pian berataan jika bujur bubuhannya mencintai aku, ujar Allah, mencintai aku, mencintai Allah, mencintai Tuhan, maka fattabi'uni, umpati aku, ujar Nabi. Nah ini ujar Nabi kumpul umpati Nabi itu zahiran wa batinan. Ucapan kita kayak apa, sikap perilaku kita kayak apa, perasaan kita batinnya kayak apa lawan Rasul. Nah, mudah-mudahan ucapan kita lah sama dengan ucapan Rasulullah. Umpamanya Rasul itu siddiq, orangnya jujur, kita juga harus jujur. Orangnya kada pernah rasa sambat nang kada baik, dalam pengertian selalu tadi baik untuk pengertian dan lain sebagainya. Kada ada gibah, kada ada namimah dan lain sebagainya. Nah itu sifat-sifat Rasul. Belum lagi akhwal Rasul, kelakuan Nabi. Umpamanya Nabi salat kayak apa? Salu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian bagaimana hanya aku salat. Keadaan. Nah, lu gamat belajar kita. Guru apa nanti malam salah sini. Takbir kayak apa, ruku kayak apa, sujud kayak apa, seperti Rasul. Karena kita bilangnya kayak itu ada di dalam hati kita. Aku takbiratul ihram seperti takbiratul ihram Rasul. Aku ruku seperti rukunya Rasul. Aku sujud seperti sujudnya Rasul. Hayal kayak itu tenang. Nah, larang tuh harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, turun laju aja sampai jam 11 berapa nantian kita lah. Bilangnya kurang berelaan. Nah, yang berikutnya mendapat cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi cintanya Allah kita dapat dengan mengumpati Rasul, zahiran wa batinan. Kemudian mengumpati apa saja yang menjadi sunnah, sunnah Rasul. Kita urut umpamanya, kita guringnya. Nah, mengumpati guring Rasul. Wudu suci dulu, kemudian menghadap kiblat. Ini kiblat sanalah, berarti kepala kita sebelah sini, beriring ke kiblat. Makmum itu nak mati jangan, iya memang belajar mati. An-naumu akhul maut. Guring itu saudara daripada kematian itu sendiri. Jika Allah lepas ruh kita tidak kembali, mati bergujuran. Nah karena itu kalimatnya anak guring apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun guringnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lakukan habis itu ujar Habib Umar, 1 bersiwak, bawa bersiwak. Kemudian yang kedua ingat
bahwa diri kita ini masih dalam keadaan iman, syukuri. Kemudian yang ketiga, masih menjadi umat Nabi Muhammad, makanya bawa bacaan. Kemudian yang keempat, alhamdulillah nang disiapakan Allah berupa rezeki masih ada. Bila itu kita gawi, mati kena mungkin angkir sudah siap menyambut kita. Menyambut kayak ini kan disambut nih. Ulun tadi disambut. Kapotan mana panitia kalau pada datang ya Allah. Bah, guru Arfan banyak aja guru jamaah. Bagantian 5 menit seorang. Bagi setengah jam seorang lah. Magumnya Allahu Akbar. Nah, guring tuh. Habis guring berniat. Apa niatnya? Ya Allah, bangunkan ulun malam ini jam 2. Ulun hendak baca salawat banyak-banyak. Nah, mengatakan bila minta lawan Allah tuh dibari udhuni astajib lakum, dibari Allah asa jangan bakar ramput. Bangun juga malam sekali ini macu selawar. Nih macu selawar mengupangi bini. Dan patut telah dikira-kira bakal nih. Ya Allah, bingung malaikat. Kenapa orang nih kena bawang gata? Itu selawat. Nah, bawa sembahyang 2 rakaat barangkali. Paling nyaman pembahasannya Mbak. 2 rakaat ujar Nabi bangun di malam hari sama dengan kita sembahyang di Masjidil Haram, sama dengan kita di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi 2 rakaat saja. Ngalih ke 2 rakaat di malam hari. Ngalih banget Pak. Di antara kita nih di sensus esok pembakalan berapa itu? Kalau bangun malam, nah bilanya bangun malam, nah dirungi baras esok. Hadiahnya Allah nikmat lah. Habis itu habis bangun pulang siap-siap salat subuh. Habis salat subuh apa namanya? Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat ini nah ujar Nabi khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Makanya ada dibariakan. Ada muat dunia kayak apa? Dunia dan isinya. Ujar ulama seandainya kita ini nah dimatiakan, dihidupakan pulang. Ada sembahyang sunat subuhnya. Sunat subuh berarti pahalanya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Nah, baru salat subuhnya diberikan jannatul ma'wa. Apa jannatul ma'wa? Ketika Jibril bertanya, apa itu jannatul ma'wa? Ujar Tuhan, luasnya seluas langit dan bumi. Cari ujungnya sampai tak duduk. Jibril tadi dapat mengarang ujungnya jannatul ma'wa. 2 rakaat subuh. Belum lagi zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya Allah dengan rahmatnya, penyayang, pengasihnya, jangan sampai tertinggal Pak. Di rumah tuh nah satu orang ada sembahyang, orang yang sudah balik, maka diputus oleh Allah. Rahmat yang ada diturunkan tadi. Sayang kalau apalagi kadang salat. Orang ada salat zuhur, waktu zuhur tuh waktu apa? Waktu lapar-laparnya parut ya kalau sama nang kayak ini nah, lapar sudah parut. Cuma kan ada sambat dari jam 11 lah. Nah lapar. Ada sembahyang kita gara-gara lapar. Maka Allah turunkan musibah bagi orang ini, penyakitnya di paru. Ayo kita koreksi diri. Adalah penyakit kita di parut. Ibu-ibu adalah miom, adalah kanker. Nah cepat-cepat tobat. Kada terus sembahyang zuhurnya. Kada terus. Kada kah kada? Kada lah berapa nah? Daripada kada. Namun kada tuh kada sembahyang lagi. Asar kayak tujuan.
Jangan sampai tertinggal. Bila tertinggal musibah bala yang diandak oleh Allah dari pinggang ke bawah kaki. Ada urat, ada macam-macam ya. Urat tadi asam. Parut asam lambung. Nah, aku nih ya dokter, orang kesehatan. Itu pasti menjawabnya pola makan yang salah ya. Ada sembahyang orangnya, katanya pola makan Bang. Ada sembahyang. Bang, malaikat dari makanan berapa lah? Hidup aja. Nah, kemudian ada sembahyang maghrib naik ke atas dari dada ke kepala. Makanya ujar Nabi, waktu maghrib kufu sibyanakum inda ghurubis syams. Tahani anak-anak kalian, jangan sampai keluar rumah. Kalau keluar rumah langsung ke masjid, karena pada saat itu bubuhan hantu. Nah, ada bubuhan hantu lagi gentayangan bersamaan dengan syafaq ahmar, syafaq merah, mega merah yang ada di ufuk barat. Nah, itu saat itu akan berterbangan roh-roh jahat dan lain sebagainya. Bila kita pada sembahyang maghrib dihantamnya kepala kita, saraf-saraf yang ada di kepala, makanya kadang pusing, barat, apa nih? Bulu belakang. Apa sebabnya? Ada sembahyang maghrib. Ujar paurutan, urat kejepit, ya kejepit apa? Nah, urat kejepit itu dijepit bini beneran. Dan berikutnya Isya, orang ada sembahyang Isya diberikan oleh Allah ketenangan batin seharusnya. Selakinnya pada sembahyang Isya. Nang bagadang belum sembahyang, dihatikan Tuhannya. Ini nah batinnya, kada pernah nyaman, kada pernah bahagia. Apalagi subur kada sembahyang, rezeki diputus oleh Allah. Pian Bapak Ibu, coba aja buktikan. Ulun nah membuktikan lawan kawanan musim Covid semalam. Kada usah bermasker aja ulun. Ada cakap ya lah. Dikira cakap aja, dikira wanita aja. Kita pakai teori kesehatan dari Nabi bahwa subuh itu alam semesta ini paling bagus. Jadi orang berjalan ke masjid, orang berjalan ke musala, ke langgar, tujuannya baik di dada kita nih, paru-paru kita, jantung kita kuat. Bila pian makanya dilarang jangan guring sesudah subuh. Itu akan melemah jantung, paru-paru akan melemah, dan akhirnya apa? Mati benar lagi. Mati. Tambah, oh ada penyakit. Yang membawa penyakit tuh semuanya iblis, setan, jin-jin jahat tuh membawa penyakit, kuman-kuman benar. Makanya jar nabinya mengalir mengobati aliran darah. Bilanya kita merasa takut, merasa apa, baca aja salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kusutaka terus kena di batis rasa nyeri, pukul batisnya kalau. Nah, apalagi yang bawa rukunya 11 kali, sujudnya 11 kali, membaca tasbih. Itu tuh nah, marak dingin, sehat langsung. Sehat langsung, makanya kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-salat. Cuman kita kadang memanfaatkan yang langsung dari Allah. Bagian namanya salat sunat witir 11 rakaat, sujudnya kayak itu kepaluhan habisnya. Ya kalau kepaluhan. Makanya bila tarawih itu nah memanfaatkan untuk itu tuh. Wah, jangan ada imamnya berapa nih yang membaca tasbihnya 11 kali. Insya Allah malah nyesuknya ada lagi. Ada 4 lagi. Awas banget aja bubuan. Ada yang laju. Ini pas imam. Yang ini habisnya tuh imamnya sudah siapa jadi yang tadi jadi imam. Ulun ini bungo ya sudah. Dikira tadi bagus. Sama sini bungo
Aku di belakangnya tak sesumbalit. Karena ini itu kan menyatu lah. Pada karena remaja, balahan atau atasan bawahan dan lain sebagainya. 5 menit lagi. Nah, untuk mendapatkan cintanya Rasul, tadi satu memperbanyak salawat, yang kedua sunnah-sunnah Rasul, yang tadi habis salat subuh. Dan ingat cara Rasul berjamaah, tempatnya di masjid awal waktu. Nah itu tepatlah. Jadi habis qabliyah tadi baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. La haula wala quwata illa billah 100 kali. Biasa yang subuhnya. Kalau kebanyakan pulang lah. Ya bagaimana ya kalau jangan merasa seorang nambah itu, jangan merasa seorang nambah amal. Dikatakan tadi karunia Allah, makanya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pertolongan Allah. Pahami dalam hati, insya Allah kada uyuh, kada ngalih, nyaman menjalani hidup dan kehidupan ini. Nang mengulah ngalih, mengulah uyuh kita surangan, diulah-ulah ya kalau diulah. Nah kemudian yang terakhir, kalau tutup dengan sebuah riwayat yang lain di Mesir ada janda miskin. Mau janda? Ada janda miskin buat isi anak satu. Karena miskin, dia minta keliling-keliling. Datang kepada seorang muslim. Tapi ternyata ditolak mentah-mentah. Mentah-mentah itu artinya belum berjarah lagi lah. Mantah ditolak. Pokoknya ada yang memberi bahkan dihargai. Akhirnya dia datang kepada orang Yahudi. Belum berucap minta sudah silakan masuk. Nak minum apa, nak makan apa, kemudian baru keperluannya apa. Belum hendak minta tolong. Ya keperluan semiskin kan banyak macam-macamnya lah. Bisa jadi hendak mukar baju dan lain sebagainya. Ujar si Yahudi tadi, Ian kada usah lagi minta-minta, di sini aja. Akhirnya menolak pertama kali si muslim tadi bermimpi didatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah persis seperti kita kayak ini nih. Bubar salaman Allahumma shalli ala salaman keliling. Nah ada yang laki-laki tadi yang menolak untuk memberi orang miskin tadi, ada diherani Rasul. Tiada diherani Rasul sampai Rasul berucap salah ikam surangan, kenapa kada memberi si miskin? Takajut nih orang nang muslim tadi nang kada memberi. Kata Rasul sarik lawan aku nih, menyinggung kayak itu bahasanya. Kemudian habis bangun langsung mencari nang bebinian janda miskin tadi, dicari ke keliling kampung. Sekalinya ada duduk di pelataran di teras orang itu, langsung didatangi, dibisai, kamu pas aku aja. Pokoknya kau jamin ini dan lain sebagainya. Keluar orang Yahudi tadi, apa garam? Nak menukari berapa ikam? Hendak saat ini pokoknya banyak duit nak dikeluarkan. Ujarnya banyak aku kalau atau aku berikan harta pun lah buruk kawan ikan, tapi si miskin, janda miskin ini jangan dibawa. Kenapa? Ujar orang muslim yang menolak tadi. Malam tadi termimpi Rasulullah 6 gasan ikan pahalanya dijulung ke wadah aku. Istana diberikan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berkat aku memberi janda miskin tadi. Karena itu aku kadakun merupakan, dan aku sudah masuk Islam. Sekarang si janda ini menjadi biniku. Nah, makanya tawari tadi anak janda kan. Nah, amun Anda, ya kalau ada orang meminta, jangan melihat orangnya siapapun, langsung bariakan, harganya istana di surganya Allah. Nah, makanya tahun kena ya kalau samping ke harinya ada lagi. Pokoknya jasa kebaikan itu jangan tanggung-tanggung, jangan merasa sayang. Bukan untuk siapa-siapa. Kalau yang menjulung gasan Allah ada, gasan pian. Jadi semakin banyak kita menjulung gasan agama Allah, gasan syiar agama Allah, maka semakin banyak pahala-pahala yang kita dapat. Makanya orang dikubur itu dua penyesalan. Kalimat yang didulukan Allah, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kadang membawa salat, kadang membawa puasa, kadang membawa haji, kadang membawa zakat, tapi fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Apa arti sedekah dalam kubur kita? Oh, ternyata dalam hadis Nabi, sedekah itu menolak segala macam-macam kedahsyatan kubur. Apa ibu kedahsyatan kubur? Sempitnya kubur, gelapnya kubur, kemudian ada mungkar dan nakir, ada ulat yang jaga memakan tubuh kita. Itu dahsyatnya kubur. Nah, karena itu dengan sedekah tertolak semuanya. Indah kalau nah, tinggal lawan di kitanya. Nah, barangkali itu sudah sampai jam 11. Intara dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita di rumah Allah yang mulia ini, kita bersama-sama dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, tetangga kita. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari masjid ini. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita